Dalam hadis yang lain ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau ada orang berperang karena Allah sekaligus juga mencari reputasi supaya dia punya nama harum, dipuji oleh orang. Apakah dia dapat pahala?" Kata Nabi SAW, tidak. 3 kali orang itu mengulangi, kata Nabi SAW, tidak. Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi jaga ini teman-teman sekalian. Keikhlasan niat yang membuat apa yang sudah kita kerjakan akan ada hasilnya. Kalau tidak, maka semua tidak akan ada hasilnya. Percuma saja. Bagi orang yang selalu beramal hanya karena menunggu pujian orang, maka ketahuilah pujian orang hanya sepanjang lidah dia saja. Kamu hebat, kamu dermawan, kamu kaya, kamu pintar, kamu gagah, kamu cantik. Setelah itu apa? Apakah badan kita tambah gemuk? Apakah kita bertambah pintar? Apakah kita bertambah kaya dengan pujian mereka? Demi Allah tidak. Yang ada justru kita akan berbangga diri atau ujub dalam bahasa agama kita. Dan juga riya, berbangga-bangga, akhirnya musnahlah semua amal yang sudah kita kerjakan. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Dinukil sebuah kisah, istri dari Harun al-Rashid, julukannya Zubaidah. Namanya dia Amatullah. Zubaidah ini artinya mentega. Mentega itu karena kalau dilihat warnanya bersih dan lembut sekali, mulus. Karena Zubaidah ini ratu yang sangat cantik. Istri suaminya dia Harun Rashid, raja pada saat itu yang terkuat di muka bumi. Salah satu khalifah raja yang ada di dinasti Abbasiyah, termasuk yang terkuat di Abbasiyah. Kerajaan Islam yang besar. Orang ini suka sekali bersedekah. Luar biasa sedekahnya gitu. Seorang ratu, apapun harta yang dia milikin, baik diberikan oleh suaminya atau dia dapat warisan dari orang tuanya, semuanya disedekahkan. Dan sedekahnya unik-unik. Kalau teman-teman satu waktu pergi ke Mekah, lewat dari Arafah ke Muzdalifah, tempat haji, di situ di sisi kanan jalanan, sampai hari ini masih ada sebuah bangunan seperti benteng kecil. Itu dibangun oleh Zubaidah. Tujuannya untuk membawa air zam-zam di masa itu dari Masjidil Haram ke Arafah. Jaraknya jauh sekali. Dibawa dengan unta-unta, digentong-gentong besar, lalu dituangkan di tempat saluran air itu supaya jemaah haji bisa minum. Siapa saja yang mau pergi haji, digratisin sama dia. Setiap kali ada jihad di jalan Allah, dia biayai. Semuanya penuh dengan sedekah hidupnya. Semua keluarganya dibantu. Tidak pernah ada orang susah kecuali Zubaidah terlibat dalam kebaikan itu. Bangun masjid, rumah anak yatim, segala macam hal yang dia lakukan. Subhanallah, pada saat dia meninggal, orang-orang berbicara mengatakan orang ini ahli surga. Salah satu ponakan dia yang biasa dia bantu, mimpi, tantenya ini datang dalam mimpinya. Dikatakan kisahnya begitu. Lalu dalam mimpi orang tidak bisa mengatur cerita. Tiba-tiba saja ponakannya mengatakan, "Tante, bagaimana keadaanmu?" Kata tantenya, "Allah sudah memaafkan saya." Lalu kata ponakannya, "Bagaimana dengan seluruh amal yang sudah kau lakukan? Pembiayaan jihad, pembangunan masjid, sumur-sumur yang telah kamu gali, pengadaan air zam-zam buat jemaah haji di Arafah." Kata dia, semuanya tidak ada yang diterima. Allah memaafkan saya karena sholat malam yang saya kerjakan ikhlas karena dia. Tidak ada yang lihat. Selama ini semua itu terlibat di dalamnya pujian yang saya harapkan dari orang sehingga tidak diterima. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Sayang sekali harta yang kita keluarkan, energi yang kita keluarkan, potensi yang sudah kita kerahkan sia-sia hanya karena kita tidak ikhlas. Ikhlas teman-teman sekalian karena Allah.